Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini? Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya tidak tahu permasalahan apa yang ada di Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa sampai dengan detik ini pemeliharaan,
dan kasih Kristus sempurna atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dunia bisa berubah Bapak Ibu, manusia bisa berubah, tapi kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan itu akan tetap selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari hari ini saya ajak kita, mari kita tetap bersyukur. Mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan yang tidak terhitung dalam hidup kita. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kebaikan-Mu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Allah kami yang setia. Biar hari ini kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah pengharapan kita. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari jemaat Tuhan katakan, sampai Yes Lord Jesus. Sampai selamanya, satu-satunya. Boleh sambil angkat tangan kita dan kita katakan kepada Tuhan Yesus, sampai detik ini kami tetap melihat penyertaan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan. Dan sampai selama-lamanya kami mau katakan, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Pengharapanku sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ada, sungguh tiada yang lain. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, yes. Tuhan penyembuhku, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dapat kami andalkan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Dan tidak akan pernah kami berhenti bersukacita karena kasih setiamu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. GBI PRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh tengok kanan kirinya sambil bilang engkau disayang Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasakan sukacita. Sama-sama sorakan. Mari sama-sama kita memuji Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah, tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu tertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan Bersama-sama di katakan dalamnya. amin. Come on, hey. Woo. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah, tutur katamu,
setiap kami yang bersuka cita dalam-Mu Tuhan Yesus. Selalu ku renungkan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janji-Mu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Dengan sukacita sama-sama kita suarakan sorak-sorai meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom umat pemenang yang menaruh harapannya hanya di dalam Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan mari sama-sama kita katakan, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Lebih semangat lagi. Mari kita katakan. Hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber pengharapan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Let's go. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu senantiasa Tuhan ada kemenangan. Mari jemaat bersama-sama kita sepakat memperkatakan. Dengan iman tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian Tuhan. Kami terlalu percaya Indonesia akan menuai. Indonesia akan mengalami Tuhan. Di tahun ini Indonesia akan bangkit. Tuhan senantiasa memakai Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Engkau memakai kedua hamba-Mu untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan melindungi Indonesia, Tuhan menjagai. Kami rindu Tuhan Indonesia akan mengalami revival, mengalami hukum yang adil, mengalami keadilan sosial. Biarlah Tuhan Indonesia diluputkan dari setiap bencana-bencana. Indonesia ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Setiap kabinet merah putih, setiap MPR, DPR, pemerintahan memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Mereka berunity, mereka bersama-sama bangkit Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa untuk gembala sidang kami dan gembala kami terkasih Pak Niko dan Pak Dr. Yanto. Biarlah Tuhan kedua hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan senantiasa melindungi, menjagai, Tuhan senantiasa mengurapi, memberikan pelindungan, memberikan otoritas wibawa ilahi, memberikan pembelaan. Seluruh keluarga besar mereka senantiasa ada dalam tangan kasih Tuhan. Mereka dimampukan, dituntun Tuhan untuk membawa setiap jemaat Tuhan menjadi umat yang layak, membawa api Pentakosta dari tempat ini sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan berikan lebih lagi kepekaan kepada kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tempat ini kami tahu begitu banyak generasi Yeremia. Di bangsa kami juga begitu banyak generasi Yeremia. Biarlah generasi Yeremia dipakai Tuhan untuk penuaian di akhir zaman. Biar mereka senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Mereka diurapi Tuhan, mereka melangkah, mereka berani bersaksi menjadi terang Kristus. Mereka boleh Tuhan benar-benar menunjukkan dan mereka melangkah dan disertai oleh Engkau. Kami tahu ya Bapa, hari-hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan benar-benar akan memberikan suatu otoritas kepada mereka agar mereka benar-benar tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kami rindu untuk menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GBPRJ. Mari lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, ada di sebelah sana. Shalom, selamat datang, selamat beribadah.
untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh mengisi data form jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar. Selanjutnya kita akan menyaksikan multimedia untuk week sepekan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Bang, Ya, Sinci udah dekat ya bang. Gembala kita mau... Dr. Yanto. Bukan, Pastor Niko. Oh, Pastor Niko. Pastor Niko bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian. Mantap. Tolong kasih tahu ke semua orang, tema Sincia kita tahun 2025 adalah Feng Shou. Pengco. Feng Shou, artinya berkat yang berlimpah. Mantap bang. Mantap. Nih bang, Suruh teman-teman persiapkan acara Sincia, oke? Oke, Kamsiago. Saya kasih tahu semua orang. oke.来，我们过新年，恭祝大家新年快乐，万事如意。Mari kita rayakan bersama tahun perayaan penuaian besar Feng Shou pada hari Minggu tanggal 2 Februari. Kami dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Bergabunglah dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gpprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 3 Februari 2025 secara online via www.gpprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang bertahta dalam hidup setiap kami. Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Tetap Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus di setiap kami Tuhan. Dalam
Ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau baik bagi kami. Terima kasih untuk pimpinan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Memang pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena kami yakin dan percaya pada saat kami berharap kepada Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Pimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada. Setiap langkah kami Engkau tuntun. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang Engkau telah lakukan bagi kami semua. Kau tersungguh baik Tuhan. Tapi di tahun 2025 ini Tuhan, kami juga rindu untuk menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan bagi kami semua. Kiranya penuaian-penuaian itu bisa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang subur, hati yang siap untuk ditaburi. Sehingga setiap benih yang ditanam dia akan bertumbuh dan berbuah. Kau urapi juga bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. Hanya apa yang berkenan di hati-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati pujian penyembahannya. Luar biasa ya. Wow, gak kerasa ya Bapak Ibu ya, kita sekarang sudah di penghujung bulan Januari loh. Minggu depan sudah masuk bulan Februari ya. Bapak Ibu minggu depan kita akan ada perayaan Chinese New Year ya. Yuk kita bawa jiwa-jiwa ya. Kita ajak keluarga kita atau mereka yang sedang berkunjung lagi kumpul-kumpul, yuk kita tetap ajak mereka datang ke gereja ya. Kita rayakan sama-sama di tempat ini. Nah Bapak Ibu yang sekalian Yesus, hari ini saya mau bicara mengenai satu topik yang sehubungan dengan ayat Yohanes 4 ayat 35. Gembala sidang kita Pak Niko sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa tahun 2025 itu adalah tahun penuaian Bapak Ibu. Dan kita harus mengucap syukur bahwa kita bisa tertanam di satu wadah ya, di mana kita digembalakan, kita punya gembala seperti Dr. Yanto yang begitu mengasihi domba-dombanya. Kita juga punya gembala sidang yang begitu intim dengan Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Setiap tahun Pak Niko selalu sampaikan visi Tuhan kepada kita semua, sehingga kita bisa dituntun. Kalau bicara mengenai visi yang Tuhan berikan melalui gembala sidang, saya itu selalu nanti-nantikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari sejak tahun 2007 saya mulai mengikuti visi yang diberikan oleh gembala sidang kita. Diberikan oleh Tuhan melalui gembala sidang kita. Dan gak sedikit visi itu yang tergenapi dalam hidup saya Bapak Ibu. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan bekerja melalui Pak Niko. Tidak hanya bicara mengenai gereja-gerejanya tapi juga bisa memberkati setiap kita Bapak Ibu. Itu sebabnya pada saat visi itu turun, saya selalu ambil waktu untuk merenungkannya. Dan pada sore hari ini saya mau bicara mengenai Yohanes 4 ayat 35. Di masa-masa penuaian ini firman Tuhan berkata, kamu tahu gak sih 4 bulan lagi ini tiba musim menuai? Tapi aku berkata, akunya huruf besar, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning untuk matang dan untuk dituai. Artinya apa? Udah gak usah tunggu lagi. Saat ini, ladang sudah menguning. Saat ini, masa penuaian itu sudah tiba. Saat ini, kita harus ambil bagian di dalam penuaian itu. Amin. Dan kalau kita benar-benar mau menuai, kita nggak bisa hanya duduk. Kita nggak ambil bagian sama sekali. Kita mau mengalami penuaian, kita juga harus bergerak, Bapak Ibu. Dan di Lukas diingatkan, di Lukas 10 ayat 2 diingatkan, katanya kepada mereka tuaian itu memang banyak, tapi pekerjanya sedikit Bapak Ibu. Itu sebabnya kami mengambil kesempatan ini ya, untuk mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan Bapak Ibu. Kenapa sih saya mesti melayani? Oh ada alasannya kenapa kita mesti melayani Bapak Ibu. Hari ini
Itu adalah tema yang saya mau bawakan. Judulnya adalah Fear of the Lord and Serve Him. Judulnya adalah untuk kita takut akan Tuhan dan layanilah Dia. Saya ambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kita semua, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita baca bahasa Indonesianya agak kepanjangan. Saya suka bahasa Inggrisnya begitu straightforward, ya, begitu langsung, jelas kena. Dikatakan, be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Pastikan untuk kamu hidup takut akan Tuhan dan layani Dia dengan segenap hatimu. Dan lihat apa yang sudah Dia lakukan, hal-hal besar yang Dia sudah lakukan dalam hidupmu. Jadi Tuhan minta 2 hal daripada kita semua, Bapak. Yang pertama untuk kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk kita layani Dia dengan segenap hati kita. Amin. Kenapa sih mesti hidup takut akan Tuhan dan layani Tuhan dengan segenap hati kita? Apa enggak cukup kalau kita layani aja? Apa enggak cukup kalau kita takut? No, harus datang dengan dua-duanya, Bapak Ibu. Di tahun 80-an ada sebuah skandal di Amerika, Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan namanya adalah Jim Bakers. Ya. Dia hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Zaman dulu belum ada sosial media. Zaman dulu semuanya itu melalui televisi network. Ya. Dia disebut sebagai televangelist. Ya, jadi dia bukan evangelist biasa lagi, dia disebut televangelist. Kenapa? Karena dia melakukan penginjilan itu melalui stasiun-stasiun televisi dan ada lebih dari 100 televisi station yang bekerja sama dengan dia. Jadi luar biasa dia dipakai Tuhan. Wow. Tapi di masa biasanya begitu ya, pada saat makanya kita harus hati-hati. Pada saat dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, di saat itulah dia jatuh. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan, Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia akui, dia minta maaf dan perkara itu selesai. Tidak lama kemudian dia jatuh lagi di dalam dosa yang lain. Dan ini dosanya dosa yang sangat berat. Sampai-sampai dia dituntut 45 tahun penjara. Wah, kalau udah 45 tahun penjara ini bukan urusan kecil, ini urusan besar. Tapi akhirnya memang ketok palu di 8 tahun penjara. Dan saat itu pada saat dia di dalam penjara, dia mau bercerita mengenai kisahnya. Dia panggil dan ia izinkan seorang hamba Tuhan untuk datang dan melakukan interview, melakukan wawancara kepada dia. Dan dia pilih yang namanya adalah John Bevere, ini adalah hamba Tuhan yang lain. Dia ajak hamba Tuhan itu datang ke penjara lalu duduk bersama-sama dengan dia. Dan mulai bercerita apa sih yang terjadi. Di dalam wawancara itu John Bevere bertanya kepada Jim, saya mau tahu sejak kapan engkau berhenti mengasihi Tuhan Yesus? Jim menjawab, saya nggak pernah berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Lalu John mengatakan, nggak mungkin kamu nggak berhenti mengasihi Tuhan. Kamu pasti berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Karena kalau kamu masih mengasihi Tuhan Yesus, kamu nggak akan lakukan hal yang kamu lakukan. Dan Jim katakan, saya nggak pernah berhenti mengasihi Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun, saya sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Jadi masalahnya apa, Jim? Sampai engkau lakukan apa yang kau lakukan. Dia bilang, saya mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi masalahnya saya nggak takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Untuk tetap berjalan di dalam perintahnya, untuk tetap berjalan dimanapun kita dipercayakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Kenapa hal itu begitu penting? Karena Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Datangnya dari hikmat, tapi hikmat itu datangnya dari kita takut akan Tuhan. Tapi terlebih dari bicara mengenai takut akan Tuhan, ada satu hal lain yang Tuhan juga bicara, bahwa kita harus melayani Dia dengan segenap hati kita. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Tuhan Yesus di Kolose 3 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Pada saat kita bicara melayani Tuhan, kita nggak hanya bicara mengenai pelayanan di gereja ini Bapak Ibu, tapi pelayanan dimanapun kita berada. Apapun aktivitas kita harus lakukan seperti kita melayani Tuhan. Kita harus lakukan seperti kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang sudah ditentukan sebagai upah. Bukan dari manusia Bapak Ibu. Pada saat kita melayani Tuhan, kenapa kita harus melayani Tuhan? We serve God, kita melayani Tuhan, bukan karena apa yang kita bisa beri. We serve God not because of what we can give. We serve God because of what we have received. Kita melayani Tuhan atas karena apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita bukan aku mau melayani Tuhan apa yang aku bisa kasih. No. Kita melayani Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Amin. Kita melayani Tuhan karena kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita melayani Tuhan bukan karena kita merasa gua mampu untuk memberikan sesuatu makanya gua melayani dia. No. Kita melayani Tuhan karena kita sudah melihat begitu banyak yang kita terima dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau melayani dia dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua Bapak Ibu. Dan yang menariknya Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Ternyata pada saat kita melayani Tuhan, kita dibentuk loh. Karakter kita dibentuk loh. Saya katakan kepada istri saya katakan kepada beberapa teman saya. Kita dibentuk melalui pelayanan kita. Dan kita diuji di dalam keluarga kita masing-masing. Karena kadang-kadang kalau kita bicara di gereja, kita bicara di luaran, kita bisa memasang kondisi seolah-olah kita adalah pelayan Tuhan. Kita memasang kondisi seolah-olah kita adalah baik adanya. Tapi sesungguhnya yang akan tahu siapa kita, itu adalah di rumah kita masing-masing. Di keluarga kita, karena sudah tidak ada yang tersembunyi lagi. Kita dibentuk melalui pelayanan kita, tapi kita diuji justru di keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu pada saat kita melayani Tuhan? Karakter macam apa yang Tuhan bentuk daripada kita? Yang pertama, kita belajar untuk bayar harga. Kita melayani Tuhan, kita belajar untuk bayar harga Bapak Ibu. Satu hari Tuhan Yesus ada di sebuah bait suci. Dan saat itu dia melihat orang-orang maju ke depan memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di depan. Dia diam saja, dia lihat ada beberapa orang kaya datang membawa persembahannya yang besar. Dan dia tidak berkata apa-apa. Sampai tiba-tiba dia melihat ada seorang janda tua maju ke depan. Dan janda itu memasukkan 2 peser ke dalam kotak itu. Pada saat itu baru Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Coba kamu lihat tuh. Sesungguhnya janda ini memberikan lebih daripada orang-orang itu. Kenapa? Karena dia memberikan daripada kekurangannya. Amin. Kita belajar untuk bayar harga. Kita belajar untuk sacrifice hal yang sebenarnya untuk kita penting tapi kita bisa korbankan Bapak Ibu. Saya waktu pertama kali pelayanan di tempat ini, banyak aktivitas yang kita harus lakukan. Gembala kita Dr. Yanto berkata begini, kamu hati-hati ya dengan yang namanya roh kesibukan. Dan gembala kita berucap berulang kali mengenai roh kesibukan. Saat itu saya bilang, kayaknya saya nggak pernah baca deh di Alkitab yang namanya roh kesibukan. Ada Bapak Ibu yang pernah baca roh kesibukan di Alkitab? Tapi satu hari Bapak Ibu, saya ketemu ini di Keluaran 5 Bapak Ibu. Di Keluaran 5 itu bicara mengenai Musa dan Harun yang mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang pertama mereka lakukan adalah sebenarnya untuk bawa bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Dia datang ke Firaun, di ayat yang pertama dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku, supaya mereka bisa beribadah. Dikasih tidak oleh Firaun. Firaun tidak berikan izin untuk itu. Nggak bisa. Tapi nggak cukup sampai situ Bapak Ibu. Sesudah Firaun tidak berikan izinnya dan dia katakan begini, dia panggil semua prajurit-prajuritnya yang ada di lapangan, yang mengawasi setiap budak-budak Israel.
Dan dikatakan kepada setiap prajurit itu, nggak boleh lagi ya kamu berikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Bangsa Israel ini tugasnya untuk bikin batu bata. Jangan kasih lagi jerami ya sampai seperti sekarang ini. Biar mereka yang pergi sendiri yang mengumpulkan jerami, tapi jumlah batu bata yang harus kita kasih ke mereka tuh jangan dikurangi. Tetap saja sama, tapi tambahin pekerjaan mereka. Kalau sebelumnya kamu bawain jerami untuk mereka, kali ini jangan lagi. Biarkan mereka ambil jerami itu sendiri, bebankan itu kepada mereka. Itu sebabnya mereka berteriak-teriak. Izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. No, pekerjaan orang ini harus diperberat. Supaya mereka nggak ada waktu lagi untuk berpikir atau mempedulikan perkataan dusta menurut mereka. Sama Bapak Ibu, dunia nggak menginginkan kita untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya kita diberikan roh kesibukan. Pada saat saya terima ini, saya baru mengerti apa yang gembala kita katakan. Yes, ada loh roh kesibukan sesungguhnya. Yang membuat kita, aduh gue gak ada waktu deh, gue gak bisa deh, gue gak ini deh. Ya, yang pertama yang kita belajar di dalam pelayanan, kita belajar untuk bayar harga Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus, hal apa lagi yang kita pelajari atau yang kita dapatkan pada saat kita melayani Tuhan. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati. Saya teringat dengan kisah pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Bapak Ibu. Saat itu dia sedang mengajar di sebuah bukit dan pada saat dia mengajar hari mulai sore dan orang-orang sudah mulai pulang tapi mereka juga nggak tahu harus kemana. Dan Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, coba kamu cari makanan, beri mereka makanan ini 5.000 orang. Dan murid-murid Tuhan Yesus pergi cari kemana-mana, nggak ada, semuanya udah pada tutup. Nggak ada tempat buat kami cari makanan, apalagi untuk 5.000 orang. Tapi ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Apa arti 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini Bapak Ibu? Dan kita semua tahu ceritanya pada saat itu Tuhan Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur atasnya. Dibagi-bagikannya kepada setiap orang yang ada. 5.000 orang mereka dapat makanan bahkan sisa 12 bakul, amin. Apa yang dilakukan anak ini? Dia memberikan yang terbaik Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan itu kalau dia makan sendiri atau bahkan dengan keluarganya lebih daripada cukup. Tapi hari itu 5 roti 2 ikan dia berikan kepada Tuhan Yesus. Sebagai persembahan dia yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Apa yang tidak ada artinya hanya untuk cukup memberi makan satu keluarga di tangan anak kecil itu saat diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia mampu memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Apa yang ada pada kita? Pertanyaannya, setiap kita gak ada yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Pertanyaannya, mau gak kita pakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan? Karena pada saat kita serahkan talenta itu kepada Tuhan, Tuhan akan pakai itu menjadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Tapi pada saat talenta itu kita simpan untuk diri kita sendiri, talenta itu gak akan kemana-mana. Talenta itu akan diam di situ aja. Sama seperti si anak kecil ini, dia belajar untuk memberikan yang terbaik. Dan talenta yang dia berikan, 5 roti 2 ikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada saat ini Bapak Ibu. 2 Timotius berkata, keadaan manusia pada akhir zaman itu seperti apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka akan menjadi hamba uang Bapak Ibu. Ini adalah karakter daripada manusia di akhir zaman. Dan kita harus jaga itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan adalah jauhilah mereka itu. Dengan kita melayani, kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita belajar untuk tidak lagi hanya mencintai diri sendiri. Untuk tidak hanya lagi mementingkan diri sendiri. Tapi kita pakai talenta yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kita dapatkan Bapak Ibu saat kita melayani. Hal yang ketiga Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada saat kita melayani Tuhan kita belajar untuk setia pada perkara yang kecil. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan mungkin di sini, satu hari di sebuah desa, mereka ada buat sayembara, mereka katakan, kita akan membuat satu orkestra besar. Kita nanti akan ikut kompetisi.
Jadi bagi setiap warga-warga yang memiliki anak-anak dan punya kemampuan untuk bermain musik, kalian welcome untuk daftar ya, kalian boleh daftar. Setiap anak-anak yang ada di desa itu mereka mendaftar, mereka menjadi bagian dari proyek ini. Nah, ada seorang anak yang pandai bermain alat musik tiup dan dia daftar juga. Dan dia terpilih, puji Tuhan. Dia datang lalu diberikan, oke kamu belajar ini ada secari kertas, kamu pelajari di rumah, nanti satu hari kita akan latihan bersama-sama. Anak itu pulang dia latihan, berhari-hari dia latihan dengan tekun dan setiap dia mainkan dan orang mendengar dia, wow kamu mainnya bagus sekali loh, kamu luar biasa loh, semua orang memuji. Sampai satu hari keluar satu pengumuman, yuk kita sekarang akan berlatih bersama-sama. Dan anak itu pergi bertemu dengan yang lainnya di balai desa. Dan semuanya sudah disiapkan, semuanya akan berlatih bersama-sama. Dan mulai konduktornya di depan. Jadi yuk kita mulai, dan dia mulai pimpin. Tapi pada saat latihan itu dimulai, anak ini mulai merasa, sepertinya alat musik saya ini gak kedengeran suaranya. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan alat musik yang lain suaranya. Tapi dia gak putus asa. Pada saat latihan yang kedua, dia tetap mainkan. Tapi pada saat dia mainkan, dia mulai yakin kayaknya gak kedengaran, percuma deh. Saya mainkan, saya gak mainkan, gak ada gunanya. Sampai akhirnya yang ketiga, dia give up. Ya udahlah, ngapain juga lah saya mainkan. Gak ada juga orang yang dengar, dia berhenti bermain, Bapak Ibu. Tapi pada saat dia berhenti mainkan alat musik itu, konduktornya juga menghentikan semuanya. Dan konduktornya mengatakan apa? Ada satu alat musik tiup yang saya nggak dengar suaranya. Dan anak itu mengangkat tangan, mengaku bahwa dia yang tidak mainkan alat musiknya. Bapak Ibu, demikian juga halnya dengan kita. Seringkali Tuhan percayakan kepada kita, mungkin perkaranya kecil Bapak Ibu. Dan kita lihat, apa sih? Nggak penting. Tapi sebagaimana si konduktor, Tuhan yang punya master plan-nya. Amin. Dia tahu apa yang menjadi tugas kita. Pada saat kita tidak mainkan itu, dia tahu Bapak Ibu. Dan kita adalah di dalam satu perencanaan yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita belajar setia di dalam perkara yang kecil. Terkhususnya kepada anak-anak muda Bapak Ibu, pada saat kita melayani, saya melihat, saya sering dengar kesaksian dari beberapa teman pengusaha yang mereka terima anak-anak magang. Mereka bilang anak magang itu yang punya latar belakang pelayanan dimanapun mereka, punya latar belakang pelayanan, mereka punya tanggung jawab yang lebih. Mereka punya komitmen yang lebih. Itu akan membangun karakter kita. Saya sangat encourage untuk anak-anak muda, yuk terlibat di dalam pelayanan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, firman Tuhan juga bicara mengenai hal yang sama. Bicara mengenai perumpamaan dari tentang talenta Bapak Ibu. Kita tahu mengenai cerita ini kan ada seorang pengusaha, dia mau pergi jauh. Dia percayakan kekayaan dia kepada hamba-hambanya, dia panggil 3 orang hambanya. Dan dia berikan kekayaan dia bilang ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta pada saat dia terima talenta itu, dia usahakan dan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta dia usahakan menjadi 2 talenta. Yang 1 talenta dia simpan aja, dia kubur talenta itu. Sampai satu hari si tuannya datang kembali dan bertanya bagaimana dengan talenta yang aku sudah percayakan kepada kamu. Yang 5 datang aku sudah menggandakannya menjadi 10 talenta. Wah luar biasa, engkau adalah hamba yang baik. Kepadamu aku akan percayakan yang lebih. Yang 2 talenta pun melakukan hal yang demikian. Aku sudah gandakan menjadi 4 talenta. Engkau luar biasa hamba yang baik. Kepadamu aku akan percayakan hal yang lebih. Tapi yang 1 talenta pada saat ditanya bagaimana dengan talenta yang aku percayakan kepada kamu. Aku gak lakukan apa-apa, aku tanam. Aku takut. Dan Tuhan itu berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Dan dikatakan, talenta yang aku percayakan kepada kamu harus diambil dan diberikan kepada mereka yang punya 10 talenta. Bapak Ibu Tuhan Yesus, apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan, kita harus usahakan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Matius 25 ayat 29 berkata ini, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan, tapi kepada yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai ini bicara rasa memiliki. Kalau kamu gak merasa memiliki talenta yang Tuhan berikan, Tuhan akan ambil kok. Tuhan akan berikan kepada orang lain.
Tapi kamu merasakan, kamu memiliki, ada talenta yang Tuhan berikan dan kamu usahakan, Tuhan akan tambahkan lebih dan lebih lagi. Amin. Perkara yang kecil pada saat kita setia, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar bagi kita semua. Ini adalah bicara mengenai setia di dalam perkara yang kecil, Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang keempat, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat dalam melayani. Kita belajar satu hal yang sangat penting. Saya pernah bawa tema ini di beberapa tahun lalu mengenai kerendahan hati. Ini yang kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Wow, ini adalah karakter yang disukai Tuhan. Daud adalah seorang raja yang Tuhan lihat berkenan di hatinya. Kenapa? Karena dia punya kerendahan hati. Yes, dia jatuh di dalam dosa. Tapi dia bangkit dan Tuhan percayakan dia untuk tetap menjadi raja yang menyatukan 12 suku Israel. Kenapa? Karena dia punya kerendahan hati. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi melalui kerendahan hatinya dia bertobat dan Tuhan tetap angkat dia. Amin. Kita harus belajar kerendahan hati ini bukan dari dunia datangnya, Bapak Ibu. Tapi kerendahan hati ini kita harus usahakan untuk anak. Karena nature dari manusia itu kesombongan, ketinggian hati. Dan kita harus belajar untuk punya kerendahan hati. Dari mana kita belajar? Kita lihat aja dari Tuhan kita. Dia datang untuk melayani, Bapak Ibu. Dia sudah memberikan contoh, dia sudah memberikan teladan kepada kita semua. Dia datang untuk melayani. Dia adalah raja segala raja. Tapi dia turun ke bumi, merendahkan dirinya untuk melayani kita semua. Bahkan dia mati untuk kita. Dan firman Tuhan di Matius 23 ayat 11-12 berkata apa? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendak ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, justru dia yang akan ditinggikan. Amin. Belajar untuk memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Dan di dalam persiapan dari materi ini, saya mendapatkan hal yang baru. Bahwa ternyata kerendahan hati ini tidak hanya penting untuk mereka yang melayani. Tapi kerendahan hati juga penting untuk mereka yang dilayani. Hah? Gimana bisa? Kenapa kita harus memiliki kerendahan hati kalau kita dilayani? Bapak Ibu, Tuhan Yesus di peristiwa ini pada saat Tuhan Yesus mau membasuh kakinya Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus di Yohanes 13 ayat 8. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, engkau ini gak akan basuh kakiku. Sampai selama-lamanya kamu gak akan. Tapi statement Tuhan Yesus ini wow. Kita harus catat ini Bapak Ibu. Kalau kamu gak memiliki, kalau aku tidak membasuh engkau, kamu gak dapat bagian di dalam aku. Kalau kamu gak izinkan aku untuk membasuh kakimu, kamu gak mendapat bagian di dalam aku. Perlu kerendahan hati kita untuk mengizinkan orang melayani. Mungkin Petrus merasa aku nggak layak. Yes, aku nggak layak. Tapi dia perlu merendahkan hatinya lebih lagi untuk mengizinkan Tuhan Yesus melayani, supaya dia mendapat bagian daripadanya. Banyak dari kita, Bapak Ibu, kita nggak mengizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Seringkali kita datang kepada Tuhan kalau udah kepepet. Awal mulanya kita jalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan katakan apa? Libatkan aku, andalkan aku. Tapi kita bilang apa? Belum dulu Tuhan. Nanti kalau udah ada masalah, udah kepepet, aku baru datang kepadamu. Baru aku minta Tuhan tolong gimana caranya. Perlu kerendahan hati kita walaupun dalam perkara yang kecil untuk tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Tidak khawatir akan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu adalah kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya mengandalkan Tuhan itu bukan hanya, ya kalau gua pas perlu aja deh, baru gua datang ke Tuhan. No, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepian air. Setiap saat
air itu mengalir. Setiap saat kita harus mengandalkan Tuhan. Dan butuh kerendahan hati kita untuk terus datang pada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu Tuhan untuk beracara dalam hidupku. Kita buang ketinggian hati kita. Amin. Dan melalui pelayanan ini kita belajar untuk memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu. Last but not least, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan? Pada saat kita melayani Tuhan, kita dibentuk untuk punya penundukan diri. Wow. Susah loh ini loh untuk punya penundukan diri. Tapi begini, kalau kita bilang, aku mau dibentuk, aku mau menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau kita memang mau dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, tapi kita nggak ada penundukan diri, bagaimana kita bisa dibentuk, Bapak Ibu? Kita belajar penundukan diri ini. Kadang-kadang nggak mudah. Waktu yang lalu saya sempat cerita kepada Bapak Ibu di sini pada saat saya bagikan mengenai pikirkanlah hal yang di atas. Ingat saya cerita pada saat itu saya macet-macetan waktu saya mau pergi ke Lebak Bulus. Saya pilih jalan yang lancar karena saya pikir ini yang terbaik. Saya nggak ambil jalannya macet walaupun Google Map mengatakan kamu harus masuk tol yang macet. Tapi karena saya pilih yang lancar ternyata di depannya macet total. Justru yang di tol itu yang jalannya lancar. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi pagi, saya bagikan ini juga kepada para jemaat di ibadah 1 sampai dengan 3. Saya katakan pada saat kita melayani Tuhan, the why is never ours. Kenapanya itu bukan urusan kita. Pada saat kita berjalan sama Tuhan, kenapanya itu bukan urusan kita. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kenapanya itu adalah urusan Tuhan. Kita hanya perlu taat aja. Lakukan sebagaimana yang Tuhan minta kita lakukan. Amin. Dan ini hal-hal yang kita dapatkan Bapak Ibu melalui pelayanan kita. Hari ini kita diingatkan ya, sebagaimana yang tertulis di 2025 tahun penuaian, diingatkan Yohanes 4 ayat 35 berkata apa? Ini adalah saatnya untuk menuai. Udah gak usah tunggu lagi. Tapi pekerjaannya sedikit. Yuk kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau melayani. Nanti pada saat Bapak Ibu keluar dari ruangan ini ada satu counter di depan. Bapak Ibu bisa bertanya kepada mereka, kalau aku mau melayani ada bidang apa aja sih yang aku bisa lakukan? Banyak Bapak Ibu. Kita melayani mereka yang mulai janin, ya, bayi di dalam kandungan, ibu-ibu hamil kita sudah layani. Bahkan kita layani terus sampai umas, ya, sampai usia emas. Kita layani untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita punya ministry untuk cancer, untuk pasien-pasien, untuk jemaat yang saat ini sedang berjuang melawan cancer. Kita ada di situ juga buat mereka. Banyak tempat untuk kita melayani. Yuk kita ambil bagian. Jangan biarkan talenta itu hilang begitu aja. Tuhan sudah titipkan bagi kita semua. Dan melalui melayani ini kiranya kita belajar untuk bayar harga Bapak Ibu. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Kita belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Kita belajar kerendahan hati untuk semakin dibentuk. Dan kita belajar penundukan diri. Amin. Mungkin kita berkata, aduh aku gak bisa, aku gak ngerti yang namanya pelayanan. Tuhan itu gak cari mereka yang bisa Bapak Ibu. Tuhan itu cari mereka yang mau. God does not call the equipped. Tapi He equips the call. Dia nggak cari mereka yang sudah siap, tapi dia siapkan mereka yang terpanggil. Amin. Pada saat Musa dia melihat ada semak yang berkobar, dia datang ke sana dan Tuhan katakan Musa kamu harus pergi ke Mesir dan bebaskan bangsa Israel. Musa bilang aku bisa apa? Aku kabur dari Mesir karena aku bunuh prajurit di sana. Aku aman-aman di sini, Tuhan suruh aku kembali. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Pada saat Musa mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia mampu loh bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan di generasi berikutnya masuk ke tanah perjanjian. Hal yang sama juga dialami oleh Yeremia, bahwa Tuhan katakan, aku akan pakai kamu ya untuk bicara kepada raja-raja. Dia bilang, aku masih muda Tuhan, aku gak mampu berkata-kata. Tuhan bilang, sesungguhnya aku sudah taruh perkataanku di dalam mulutmu. Tuhan yang akan beracara. Maukah kita izinkan Tuhan
untuk berkarya di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah itu. Itu yang kita kembalikan kepada, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita sudah terima yang terbaik daripadanya. Amin. Teman-teman yuk, siap yuk. Yang terakhir Bapak Ibu Tuhan Yesus, ini saya sungguh diberkati pada saat saya ikut MDPJ. MDPJ adalah Menara Doa Perayaan Jemaat. Pada saat itu mereka juga bicara mengenai karakter Tuhan Yesus. Dan disingkat HIS. H-I-S. Saya bilang karakter Tuhan Yesus yang pertama itu adalah apa? Humility. Kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah dasar dari segalanya Bapak Ibu. Kita kalau nggak ada rendah hati, kita nggak bisa lakukan apa-apa yang kita bicara tadi. Kita nggak mungkin kita mau bayar harga. Kalau kita nggak rendah hati, kita nggak mungkin mau memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita rendah hati, kita akan mampu melakukan itu. Yang kedua, bicara apa? Bicara mengenai integritas. Karena melalui integritas ini kita akan lakukan apa yang kita perkatakan. We will walk the talk. Itu bicara mengenai integritas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, S. Bicara mengenai simplicity. Wow, ini benar-benar membuka mata saya juga. Di zaman sekarang ini di mana orang banyak yang flexing, banyak yang memamerkan hal ini, memamerkan hal itu. Tapi justru kalau kita mau lihat karakter Tuhan Yesus, karakternya adalah simplicity. Simple aja. Justru sederhana, itu adalah kekuatan dia. Dia adalah raja segala raja. Tapi dia mau melayani kita semua. Amin. Teman-teman siap untuk melayani Tuhan? Kalau tidak terpanggil untuk melayani Tuhan di tempat ini, it's okay. Tapi kalau terpanggil, puji Tuhan, ya Bapak Ibu bisa keluar dan bertanya di depan. Hanya saja yang penting, dimanapun kita berada, di kantor, di usaha bisnis kita, di keluarga kita terutama, layani Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena dengan seperti itu, kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Boleh saya undang makin berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita tutup sore hari ini. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan ini dari hati kita masing-masing. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita semua Bapak Ibu. Hidup kita harus jadi berkat. Tuhan pakai kami Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan lagi yuk sama-sama dari awal yuk Bapak Ibu. Yes Lord, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup kami selagi kami masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Pakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami gak ngerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana bagi kami semua. Tuntun kami Tuhan, tunjukkan apa yang kami bisa lakukan bagi-Mu. Engkau sudah terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang pada hari ini hadir di tempat ini Tuhan. Bapak, taruhlah kerinduan di dalam hati kami masing-masing. Untuk kami memberikan yang terbaik bagi kerajaan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Karena pada saat kami lakukan semua untuk kebesaran nama Tuhan, justru upah itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami selalu Tuhan. Memasuki tahun penuaian ini Tuhan. Biarlah kami mengambil bagian di dalamnya. Dan kami akan menuai. Kami akan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Dan kami juga akan menuai dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, saya minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini terus terang udah yang ketiga kalinya nih kita naik ke mimbar untuk bicara mengenai ini. Saya mau minta tolong sama Bapak Ibu, yuk untuk mengambil bagian, mengisi angket Bapak Ibu. Angket ini kami perlukan untuk mengevaluasi di tahun 2025 ini kira-kira apa sih yang kita harus lakukan untuk memperbaiki pelayanan kami kepada jemaat. Kemarin saya terima kabar bahwa angket yang kami kumpulkan dari jumlah jemaat yang hadir baru kurang dari 50%, belum sampai 50%. Kami rindu, kami bisa mendapat ya minimal 70% ya. Untuk mendapatkan perwakilan mayoritas Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengisi kemarin, yuk boleh dibantu. Ada para asyir di belakang yang punya formulir ini. Bagi Bapak Ibu yang perlu para asyir mungkin boleh tolong bagikan. Ada yang masih perlu? Ada di depan, para asyir boleh bantu. Di depan, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Bagi yang sudah, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, tapi saya mohon untuk bersabar sebentar aja ya. Kita akan mengisi bersama-sama ya. Ada 8 pertanyaan Bapak Ibu, simple aja ada 8 pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah Anda sudah tertanam di dalam KUL GBI PRJ Bapak Ibu, kalau sudah tinggal centang ya atau belum ya. Lalu yang kedua, sejak kapan Anda melayani di GBI PRJ? Berjemaat di GBI PRJ, Bapak bisa tulis periodenya. Di mana ibadah raya yang kalian beribadah ya. Kalau yang jam ini itu yang kelima ya di 16.30. Apakah Anda mengalami peningkatan rohani sejak berjemaat di tempat ini? Tentu kami berharap iya, tapi kalau tidak is oke, menjadi evaluasi bagi kami. Apakah Anda rutin beribadah di setiap minggu? Apakah Anda tertanam ya? Dan apakah alasan Anda beribadah di tempat ini? Nah ini penting untuk kami ya. Apa yang menyebabkan Anda beribadah di tempat ini? Dan yang terakhir, apakah Anda sudah ber-KKJ, memiliki kartu jemaat keluarga? Lalu yang nomor 8, ada saran dan input, Bapak Ibu bisa tuliskan di situ ya. Dan nanti jangan dibawa pulang Bapak Ibu, dikembalikan kepada para asyir ya. Sehingga kami bisa dapatkan datanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi. Dan sekarang kita masuk dalam persembahan ya. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahan, boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan. Dan saat ini kami membawa sebagian dari berkat-Mu yang kami kembalikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan menerima kesehatan, keluarga, bisnis, dan pekerjaan dan kuliah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang ku Kita akan beribadah pada waktu dan juga doa. semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini juga kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Willy Santoso ya Bapa. Kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau terus pakai Bapa untuk menuai banyak jiwa ya Bapa. Kau berkati istri dan anaknya dan juga keluarga besarnya ya Bapa. Selalu dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru ya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi.
Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.